Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, sudah semangat semua? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, sebelum kita bernyanyi bersama, yuk kita bersatu dahulu. Amin. Adik-adik, sudah siap semua? Bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kita mau nari lagu Yesus Besertaku. Yuk adik-adik kita sama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya sekarang? Pasti sehat ya? Ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, kita semua sudah menyediakan Alkitab kan? Kita akan buka Alkitab kita akan membaca Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Inang akan membacakan demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak,
adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Kita sudah masuk di dalam minggu Jubilate, yang artinya yaitu bersukacita, bersorak-sorai. Kita baru merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi mereka terkejut dan mereka tidak yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kenapa? Karena memang mereka melihat kejadian yang sangat mengerikan ketika Yesus ditangkap. Itu sebabnya ketika dikatakan Maria bahwa Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Mereka bahkan ketakutan. Itu sebabnya dikatakan Yesus jangan takut. Dan ini dikatakan adalah penampakan yang ketiga. Ketika Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan ini juga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid ketika mereka menjala ikan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus yang bangkit itu sudah hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena ada yaitu kebiasaan Tuhan Yesus membagi-bagikan roti, membagi-bagikan ikan, di sini juga dilaksanakan oleh Yesus. Supaya mereka yakin bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya dikatakan tadi di sini bahwa Yesus meminta apakah ada di antara mereka yang memegang roti. Supaya Yesus membagi-bagikan itu dan mereka ingat akan Yesus sewaktu Yesus belum ditangkap. Sebelum Yesus disalibkan. Itu sebabnya dikatakan di sini, di ayat 12 mereka bertanya, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kita lihat adik-adik sekolah minggu. Supaya mereka percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, dikatakan di ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan. Itulah kebiasaan Yesus ketika Yesus belum disalibkan, itulah kebiasaan kepada murid-murid itu ketika mereka berkumpul
maka Yesus membagikan roti dan ikan. Dan ketika Yesus melakukan itu kepada murid-murid, maka orang itu sadar bahwa benar yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Dan kita lihat lagi, mereka sudah bermalam-malam menangkap ikan tetapi tidak ada yang dapat. Tetapi ketika Yesus mengatakan tarik jalannya, apa yang terjadi? Dikatakan di sini bahwa ikan itu yang mereka dapat 150 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu dikatakan di sini bahwa jala mereka itu tidak koyak. Luar biasa. Itulah mujizat yang dilakukan oleh Yesus supaya mereka ingat kembali akan Yesus. Dan itu jugalah sukacita. Kalau dikatakan tadi itu jubilate, bersukacita, sukacita mereka bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan, mengingatkan apa yang pernah dilakukan Yesus selama Yesus bersama dengan mereka. Adik-adik sekolah minggu, dikatakan juga itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sesudah dia bangkit dari kubur. Adik-adik sekolah minggu, inilah kasih Yesus kepada para murid dan kepada kita. Bukti cinta kasih Yesus itu kepada kita dan kepada murid-murid itu, dia memperkenalkan atau menampakkan diri kepada murid-murid bahwa Yesus tidak tinggal di kubur, tetapi dia sudah bangkit dan memberikan sukacita, dan itu jugalah sukacita kita. Kalau dikatakan tadi, yaitu jubilate itu sukacita kita, karena apa? Sudah dikalahkan Yesus maut. Dia sudah mengalahkan kematian dan memberikan kepada kita sukacita dan kasih-Nya. Dia menyelamatkan kita. Luar biasa kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut dan jangan ragu bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup. Yesus yang selalu mengasihi kehidupan kita. Yesus yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, asal kita percaya. Karena itu ada sekolah minggu, percayalah kepada Yesus, bahwa Yesus itu benar-benar memberikan yang terbaik, dan apa yang kita butuhkan, baik anak-anak sekolah minggu, dibutuhkan di dalam sekolah, yaitu ilmu, yaitu Yesus memberikan dengan satu syarat, yaitu tekun, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan suasana kebangkitan Yesus, kita harus bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan di dalam kehidupan kita, yaitu kemenangan. Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu sukacita karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menampakkan diri-Mu kepada murid-murid, supaya mereka tidak ragu akan kebangkitan. Dan kami juga tidak ragu akan kebangkitan-Mu. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Karena itu Bapa di dalam surga, tumbuhkan iman percaya anak-anak sekolah minggu, supaya mereka yakin bahwa Yesus yang sudah bangkit itu akan menyediakan dan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan mengasihi para murid, demikian juga Tuhan mengasihi kami, mengasihi anak-anak sekolah minggu. Karena itu kami yakin dan percaya, apapun yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan menyediakannya. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu yang selalu mendampingi anak-anak dalam belajar dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan keuletan, kesehatan, berikan juga kesabaran kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, supaya mereka tetap sabar di dalam mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang selalu memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu.
Biarlah apa yang mereka butuhkan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan cukupkan dalam hidup mereka. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dan tetap juga memakai masker ketika keluar rumah supaya kita tetap sehat dan dapat beraktivitas di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan semuanya? Bagus. Nah, sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk dipersiapkan persembahannya sambil kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Yuk adik-adik kita berikan persembahan dengan sukacita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dek. Oke, adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kembali bertemu dengan Kak Cindy Borusi Mamora. Sebelum kita mau mendengarkan cerita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa seperti biasa. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kalian, Lionel. Yuk kita berdoa yuk deh yuk. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati pendeta dan kakak sekolah minggu yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami. Semoga kami tahu apa isi di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Lionel yang sudah memimpin doa hari ini. Nah adik-adik, sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah dong. Oke, adik-adik, kita sekali yuk minum susu. Ada yang kangen gak? Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Adik-adik juga loncat ya. Oke, sekarang adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, firman Tuhan hari ini itu adik-adik diajarkan untuk bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Nah, apa wujudnya? Yuk sama-sama perhatikan layarnya ya. Oke, sebelumnya Kak Cindy minta adik-adik siapkan dulu nih Alkitabnya. Sudah disiapin belum ya sama mama, papa, atau bahkan sama abang dan kakak? Minta tolong, Kak
Bukain dong Kak Alkitabnya. Nah, firman Tuhan hari ini itu diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tadi sudah dibacakan oleh Amang Pendeta Sabam Sirait ya. Oke. Sekarang Kak Cindy akan memberikan firman hari ini dari Nats hari ini mengajarkan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus menunjukkan wujudnya kepada anak muridnya, kepada Simon Petrus, kepada Thomas, Nathanael, dan anak-anak murid lainnya. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Tuhan Yesus itu kan kemarin sudah mati ya Dek ya, di kayu salib. Menebus siapa? Menebus dosa kita manusia. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak kalah akan kematian. Dia tetap bangkit dan dia tetap berada di sekitar kita. Nah, salah satunya yaitu dia tetap mengasihi anak-anak muridnya. Dia menolong. Yuk, kita perhatikan lagi yuk. Nah, adik-adik bisa melihat di sini. Di sini ada nih anak muridnya. Ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan 2 murid lainnya. Dia sedang berlayar. Di mana? Di tepi sungai Tiberias. Dia sedang mencari ikan adik-adik di sini nih. Lalu pada saat itu dia sudah mencari ikan. Tapi sampai semalaman, lihat nih adik-adik, sedih dia nggak dapat apa-apa. Mereka nggak dapat ikan sama sekali. Sampai malam, kesian. Nah, adik-adik, di situ Tuhan Yesus sudah mengintip. Oh, anak muridku tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan Yesus sudah mengamati. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke. Lalu Tuhan Yesus akhirnya setelah dia melihat tidak mendapatkan apa-apa, sampai siang hari Simon Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Tuhan Yesus nanya sama anak muridnya, sama mereka, apakah kamu punya lauk? Apakah kamu mempunyai ikan? Tidak ada Dek, gitu. Nah, udah gitu akhirnya Tuhan Yesus memberi berkata seperti ini, hei kalian, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu akhirnya mereka mengikuti perintah dari Tuhan. Wah, karena Tuhan sudah berkata, bilang katanya, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah sisi kanan perahu. Karena Petrus sudah sedih, dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia menebarkan. Kira-kira dapat nggak Dek? Ya, kita lihat lagi. Nah, setelah itu, wow, lihat Dek, ikannya banyak. Adik-adik bisa lihat ya di sini. Bahkan sampai jalannya tidak bisa menangkap semua, bahkan sampai ada pakai tambahan lagi jalannya dan bakulnya, saking banyaknya. Itulah kuasa Tuhan Dek, gitu. Wah, coba bayangin, hebat banget ya. Kalau kita nurut sama Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Wah, nah, tanpa disangka-sangka Dek, ya, tanpa disangka-sangka dapat ikan yang berlimpah. Sampai muridnya nggak bisa apa, sampai bingung mau bawanya gimana. Akhirnya Petrus dan teman-temannya menyadari ini adalah berkat dari Tuhan. Lalu Petrus yang tadi awalnya dia sudah sedih, nggak pakai baju di perahunya, terus dia sadar bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Dia lari Dek, lari sampai dengan ketemu sama Tuhan. Dia menyadari, oh inilah Tuhan yang sudah membantu kita sampai dia mendapatkan ikan hasil yang berlimpah. Bagus ya Dek. Lanjut lagi. Setelah itu, Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan bareng. Karena Tuhan Yesus sudah tahu mereka itu dari semalaman tidak ada makan. Dia tidak mendapatkan hasil apapun. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk sarapan bersama. Nah, adik-adik,
Hebat ya. Kira-kira di sini siapa yang mau sama seperti Petrus sarapan bersama Tuhan? Wah, Kak Cindy juga mau. Siapa yang gak mau? Udah dikasih berkat sama Tuhan, dikasih ikan, lalu duduk bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang selalu ingat Tuhan pasti juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Oke, adik-adik, setelah itu firman Tuhan hari ini Kak Cindy akan mengajarkan bagaimana cara kita untuk mensyukuri berkat dan kasih Tuhan. Nah, siapa di sini yang tahu nih, apa kalian pernah nggak merasa iya ya, kita sudah diberikan kasih Tuhan, kita sudah diberikan kesehatan, nafas kehidupan tiap pagi. Siapa di sini yang kalau bangun berdoa? Ayo, adik-adik sekolah minggu ya, lalu dapat sarapan. Oke, lalu adik-adik juga, siapa di sini yang mendapatkan juara? Juara. Lalu siapa di sini yang punya sayang sama keluarganya? Papa mamanya sayang sama adik-adik, kakak, opung Bor, opung Doli, tulang, semuanya sayang sama adik-adik. Itu juga wujud kasih sayang Tuhan kepada anak-anaknya, yaitu adik-adik sekolah minggu. Tuh wujudnya. Nah, selanjutnya ada lagi nggak Kak Cindy? Ada. Adik-adik apa? Adik-adik punya teman-teman sekolah minggu, lalu adik-adik bisa bersuka cita, adik-adik ibadah. Itu juga sama dengan wujud kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Lihat nih di gambarnya, Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi anak-anaknya, yaitu siapa? Kalian, adik-adik sekolah minggu. Nah, siapa di sini yang merasakan kasih sayang Tuhan semuanya? Kita semua. Oke, jadi firman Tuhan hari ini yaitu adalah bahwa Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kita walaupun kita sudah bandel, suka cengeng, suka nggak makan disuruh mamanya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Adik-adik harus bersyukur, bilang terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Dikasih papa mama tadi ya, terus dikasih sarapan yang enak, dikasih minum susu. Nah, itulah wujud dari kasih sayang Tuhan kepada kita, yaitu Yesus tetap mengasihi kita. Oke, Kak Cindy harap adik-adik mengerti ya firman Tuhan hari ini ya, yaitu tentang Tuhan Yesus tetap mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah, sebelumnya Kak Cindy ingin adik-adik menyaksikan video berikut. Tetap disaksikan ya, Dek. Oke, let's go! Udah pagi, hari Minggu lagi. Film kartun banyak yang baru. Buru-buru turun ke bawah mau nonton SpongeBob terbaru, Upin Ipin terbaru. Asik, ajak Evelyn Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kenapa Bang? Kamu ngapain? Ayo cepet-cepet turun ke bawah. Kan kita sebelum sesudah bangun, kita berdoa dulu. Abang udah berdoa belum? Belum. Ngapain? Mendingan buru-buru turun ke bawah. Ada film SpongeBob terbaru loh. Wah, salah tuh Bang. Kita harus berdoa dulu. Kan papa, mama, kakak sekolah minggu udah ngajarin. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Oh iya ya. Aku gak mau jadi anak iblis. Aku mau nurut apa kata Tuhan. Aku mau berdoa. Evelyn ajarin aku ya. Oke Bang, yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Kami sudah bangun pagi. Tuhan, terima kasih. Kami sudah diberi mimpi yang enak, tidur yang enak, supaya kami sudah bangun pagi ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, terima kasih Evelyn. Iya Bang. Aku punya makanan. Enak nih kayaknya nih. Aku berdoa dulu Terima kasih Tuhan untuk makanan hari ini. Kiranya makanan ini memberikan kesehatan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Enaknya. Wah, Evelyn, enak banget. Aku mau, boleh nggak? Abang mau? Boleh kok. Ini kita bareng-bareng ya. Asik, ayo makan yuk. Tak dulu Bang, kita berdoa dulu. Abang belum berdoa tuh. Evelyn mah udah. Oh iya ya, lupa. Yuk kita berdoa yuk Evelyn. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan ini. Kiranya makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Berkati teman-teman kami yang belum bisa memiliki makanan. Kiranya Engkau memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Boleh makan dong. Oke adik-adik. Wah, bagus ya deh cerita hari ini. Siapa yang mau seperti Evelyn? Siapa yang mau jadi seperti Abang Doni? Adik-adik harus mencontoh sikap adik Evelyn. Dia itu selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa adik-adik? Seperti tadi kakak cerita, Tuhan Yesus itu udah ngasih semuanya yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tuhan udah berikan kita kesehatan, orang tua yang baik, makanan yang enak, sekolah, adik-adik juara. Itu apa? Wujud dari kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Jadi adik-adik harus ingat sama seperti Petrus, yaitu adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke, sekarang waktunya kita mau berdoa. Yuk adik Evelyn dan Abang Doni, kita sama-sama yuk. Masih ingat ya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Cekrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci loncat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Jadi kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang telah kami terima. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan, kasih sayang papa mama, kesehatan, kepintaran, makanan yang enak, minuman yang enak. Semua adalah berkat kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, dan jauhkan semua virus-virus berbahaya, penyakit-penyakit, supaya kami selalu penuh dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu deh. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Karena Yesus sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya diberikan Tuhan bagi diriku. Sayang, sayang, disayang.